Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita digegerkan dengan berita korupsi pertambangan yang sampai 271 triliun. Gila banget angkanya ya. Itu besar banget. Sebenarnya ini bukan kasus pertama ya di pertambangan. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus korupsi di pertambangan serta kerusakan lingkungan di pertambangan. Hari ini kita akan membahas tentang kerugian-kerugian atau dampak-dampak yang terjadi karena pertambangan di Indonesia. Dan apa saja keuntungan jika pertambangan ini bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah kita. Karena pertambangan ini menjadi sektor yang paling kritikal di dunia pendapatan negara. Sebelum itu kita akan membahas dulu seberapa luas pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, total luas pertambangan di Indonesia itu mencapai 97 juta hektar di Indonesia. Itu angka hampir setengah dari luas Indonesia sendiri. Itu gila banget. Besar banget pertambangan di Indonesia. Dan menurut Faisal Basri, pakar ekonomi, semua pertambangan nikel di Indonesia itu semuanya diekspor ke Cina. Dan berikut ini kita akan membahas tentang dampak yang terjadi, dampak negatif, dampak buruk yang terjadi karena pertambangan di Indonesia. Yaitu yang pertama, menyumbang emisi terbesar. CO2 mencapai 776 ton emisi CO2-nya. Dan ini menjadi salah satu menjadi dampak efek dari rumah kaca yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu rusaknya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan ini sudah pasti karena pertambangan itu membabat semua hutan, dan otomatis yang tinggal di hutan itu ekosistemnya akan mati atau tersingkirkan. Hewan-hewan akan cepat akan punah, hewan-hewan akan hilang, dan hewan-hewan akan terancam keberadaannya. Bukan hanya hewan ya, di situ mungkin ada permukiman warga yang tergusur juga, dan itu menjadi salah satu dampaknya. Yaitu yang ketiga, terganggunya kesehatan masyarakat. Ini sudah pasti karena pertambangan itu mempunyai zat-zat yang jika tercium atau terhirup oleh tubuh kita itu akan sangat berbahaya. Yang keempat, produktivitas lahan akan berkurang karena lahan yang dipakai seharusnya untuk pertanian, perkebunan, untuk menjadi bahan konsumsi warga sekitar itu hilang. Itu diambil lahannya untuk pertambangan, dan ini akan berdampak pada sektor pangan di daerah tersebut, dan mungkin ini bisa akan mempengaruhi secara global ya, mengganggu pangan kita. Yang kelima yaitu terjadinya perubahan iklim dan banjir. Ini salah satu dampaknya karena pertambangan, apalagi banyak pertambangan ilegal. Dan pertambangan ilegal ini itu sebenarnya mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakannya alam yang terjadi. Jangankan yang ilegal, yang legal saja itu kadang ada yang tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Contohnya seperti kasus dulu ya, pertambangan itu terbuka, tidak ditutup. Dan ada kasus anak-anak yang bermain di sana dan tragisnya jatuh dan sampai meninggal di area pertambangan tersebut. Dan itu seharusnya ditutup. Itu padahal tambang yang legal, resmi. Itu membahayakan, apalagi yang ilegal ini. Selanjutnya kita membahas kasus yang dibahas oleh pakar ekonomi senior ya, Pak Faisal Basri, yaitu tentang pertambangan smelter, yaitu pertambangan ini
banyak sekali kasusnya, yaitu dari pertama yaitu pekerjaannya itu banyak dari Cina sendiri. Pekerjanya itu banyak dari Cina. Padahal warga-warga Indonesia yang berada di situ juga banyak, tapi lebih dominan pekerja Cina di situ. Dan perusahaannya itu perusahaan Cina. Hasil nikelnya pun hampir semuanya itu diekspor ke Cina. Dan harga jual nikel negara kita itu dimurahkan kepada pihak smelter tersebut. Dan kita hanya mendapat pajak sedikit sekali dari situ. Itu contoh kasus, salah satu kasus yang belum diungkap juga ya, tentang smelter. Berikut ini Pak Mahfud MD akhir-akhir ini mengatakan, dia mengutip dari kata-kata Pak Abraham Samad, yaitu mantan ketua KPK, jika kasus korupsi di pertambangan di Indonesia tidak terjadi, maka seluruh warga Indonesia itu bisa mendapatkan uang 20 juta per bulan secara cuma-cuma tanpa bekerja. Bahkan bayi yang baru lahir itu juga mendapatkan jatah sebesar 20 juta tanpa bekerja payah. Itu kata Pak Abraham Samad. Yaitu dia menghitung kalkulasi. Karena satu kasus saja, seperti kasus ini yang sedang viral, satu pertambangan saja bisa mencapai 271 triliun, nah, satu pertambangan saja. Dan sedangkan di Indonesia itu pertambangan itu sampai ribuan perusahaan. Coba diakumulasikan, dikalikan. Itu data dari Pak Abraham Samad. Makanya dia mengatakan seperti itu karena satu kasus saja bisa sampai senilai 271 juta, gimana kalau yang lainnya. Jadi layak kita bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Berikut ini yang kita akan dapatkan jika kasus korupsi di Indonesia itu tidak pernah ada dan pertambangan di Indonesia itu bisa dikelola dengan baik. Yaitu yang pertama, sudah pasti sekolah gratis. Ini yang akan kita dapatkan jika pertambangan itu tidak ada korupsi. Sekarang ini banyak anak-anak Indonesia itu yang susah untuk sekolah, bahkan membayar untuk sekolah, padahal sekolah itu kan seharusnya digratiskan, karena itu akan membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk negara. Yang kedua, tidak ada lagi gaji kecil, tidak ada lagi UMR kecil, tidak ada lagi gaji guru yang kecil. Karena jika ini bisa dikelola dengan baik pertambangan, maka mungkin gaji kita akan seperti yang dikatakan Pak Abraham Samad, yaitu kita bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Maka gaji-gaji kecil yang saat ini masih banyak yang terjadi, guru-guru honorer itu gajinya cuma 200.000 sebulan, itu tidak akan terjadi lagi. Yang ketiga, transportasi gratis secara massal. Seperti negara-negara maju, banyak transportasi massal yang digratiskan di sana. Maka Indonesia pun akan bisa melakukan itu jika hasil pertambangan kita itu dikelola dengan baik. Yaitu yang kelima, pembangunan cepat dan merata. Jadi kesimpulannya, yaitu negara kita seharusnya tidak hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja, tetapi fokus membangun sumber daya manusianya juga. Karena contohnya seperti negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam, seperti negara Timur Tengah, itu mereka sekarang ini sumber daya alamnya itu sudah sangat menipis. Maka sekarang negara Timur Tengah itu mencari alternatif pendapatan untuk negaranya sendiri. Contohnya seperti minyak di negara Timur Tengah itu sudah mulai akan habis. Maka mereka itu berlomba-lomba membangun pariwisatanya. Contohnya seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, itu mereka sekarang fokus ke sektor pariwisatanya. Karena mereka mulai sadar, karena mereka kalau hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja, mereka akan jatuh di waktu yang dekat ini. Dan seharusnya sumber daya manusia lah yang difokuskan oleh negara kita ini, fokus membangun dan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Contohnya yaitu seperti negara-negara maju yang
sumber daya alamnya itu sangat sedikit, tapi mereka bisa maju dan berkembang karena sumber daya manusianya itu baik. Contohnya seperti negara Korea Selatan, Cina, Jepang maksudnya, itu mereka padahal sumber daya alam itu sedikit, tapi mereka bisa maju, produk mereka bisa bersaing, yaitu karena sumber daya manusianya itu berkualitas. Jadi seharusnya negara mulai fokus ke pembangunan sumber daya manusianya, bukan terus menguruk sumber daya alam kita. Baik, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mempunyai pendapat lain, bisa tulis di komentar. Mari kita berdiskusi berdasarkan data dan akademis. Yang penting jangan ada ribut di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.